Kita hidup di lingkungan masyarakat yang pastinya terdapat beberapa sekolah seperti TK, SD, SMP sederajat maupun SMA sederajat. Di mana dari beberapa sekolah juga ada yang tidak memperbolehkan atau melarang untuk siswa yang melakukan pelanggaran seperti perundungan, memakai narkoba, dan sebagainya untuk dikeluarkan dari sekolah. Maka dengan ini saya bangga berada di tim pemerintah yang mendapatkan mosi. Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan sebagainya. Baik, sebelum kita memasuki alasan atau argumentasi saya akan memberikan alasan mengapa saya bangga berada di tim pemerintah. Yaitu mari kita definisikan dulu apa itu pelanggaran berat. Pelanggaran berat adalah suatu kejahatan yang dapat merugikan seseorang seperti pelaku maupun korban. Lebih utamanya ke korban. Nah, pelanggaran ini sulit dikembalikan ke semula. Seperti contoh pelanggaran yang kita ambil yaitu pelanggaran berat dari sekolah. Yang berada di sekolah atau lingkup sekolah. Seperti adanya perundungan, merokok, memakai narkoba, dan sebagainya. Nah, tapi kita harus ingat, tidak kita pungkiri juga bahwa siswa tersebut datang ke sekolah untuk melakukan pelanggaran berat saja bukan? Sekolah kita definisikan sebagai tempat menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru. Nah, dengan tanggung jawab kita sebagai siswa, pastinya siswa tersebut wajib mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Dengan datangnya siswa ke sekolah itu untuk mendapatkan pengetahuan serta ilmu. Nah, hal itulah yang melatar belakangi mengapa Dewan ini melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan sebagainya. Mengingat siswa tersebut memiliki hak atau keinginan yang ingin dicapai seperti masa depan yang cerah atau cita-cita yang ingin dia raih. Baik, kita masuk ke cara menanginya. Yang pertama, sekolah dapat memberikan sanksi yang terdapat atau yang telah tertulis di buku tata tertib yang sudah tersedia dari sekolah atau yang sudah dibuat oleh sekolah. Yang kedua, siswa dapat diberikan surat pernyataan SP1 hingga SP3 bahkan sampai surat perjanjian untuk tidak melakukan hal-hal yang menyangkut paut ke pelanggaran berat yang dapat dikeluarkan dari sekolah. Yang ketiga, sekolah dapat memberikan suspensi seperti pemberhentian sementara yang biasa dikenal sebagai skorsing atau diskors untuk memperingati atau memberikan teguran kepada siswa yang bermasalah. Serta yang keempat, sekolah dapat memberikan pendampingan atau rehabilitas kepada pelaku untuk ke jalan yang lebih baik lagi atau mengurangi hal-hal negatif seperti yang itu. Lalu, masuk kita ke argumentasi. Nah, kami akan membuktikan mengapa siswa tersebut melakukan berat tetapi tetap mengikuti atau bisa mengikuti proses pembelajaran dan mengapa siswa tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Serta kembali saya ingatkan sebagai tim pemerintah menegaskan apakah dengan cara mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat akan benar-benar berdampak dan memberikan efek jera bagi siswa tersebut? Pada poin ini, saya akan memaparkan 3 poin. Yang pertama, siswa yang melakukan pelanggaran berat dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua, siswa yang melakukan pelanggaran berat tetap diperbolehkan masuk ke sekolah. Dan yang ketiga, yang mungkin akan ditanyakan oleh tim oposisi adalah bagaimana jika siswa tersebut memberikan pengaruh buruk kepada siswa lainnya. Baik, kita masuk ke poin argumentasi yang pertama. Bagaimana jika sekolah mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat? Baik, dimulai dari dampak yang akan siswa tersebut dapatkan, yaitu 1. Siswa tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dimulai dari sanksi dari sekolah, seperti dijauhkan oleh teman-temannya, dijadikan bahan omongan, dan sebagainya. Bukan dari sekolah saja, siswa pasti akan mendapatkan sanksi dari masyarakat yang dimana sanksi tersebut didapatkan dari lingkungan yang ia tinggali, seperti mendapatkan omongan dari tetangga-tetangganya, serta bisa saja pelaku tersebut dijauhi oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga, bahkan jika kita persempit lagi, siswa atau pelaku tersebut mendapatkan sanksi dari keluarganya sendiri, yang dimana keluarganya akan memarahi atau memberikan hukuman kepada pelaku, bahkan bisa saja keluarga tersebut malu akan tindakan anaknya. Dan yang keempat, yang lebih utama, bahkan pelaku tersebut tidak akan mendapatkan cita-cita yang dia impikan, dikarenakan dari pihak sekolah pasti tidak akan memberikan ijazah atau siswa tersebut tidak mendapatkan ijazah sebagai salah satu kunci untuk meraih cita-cita atau pekerjaan.
Dengan sekolah mengeluarkan pelaku, maka ada jejak digital yang dapat dicari atau diperdalam oleh pihak kantor bahkan universitas. Baik, poin argumentasi yang kedua, mengapa atau dampak jika siswa tersebut tetap diperbolehkan masuk ke sekolah? 1. Siswa dapat diberikan pembelajaran yang akan memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa tersebut oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, sekolah dapat memberikan bimbingan ekstra untuk pelaku tersebut atau untuk merangkul, memperbaiki secara bertahap untuk tidak melakukan pelanggaran berat lagi. Masuk poin argumentasi yang ketiga, sekaligus membahas kemungkinan yang ditanyakan oleh tim oposisi. Bagaimana jika siswa tersebut akan memberikan dampak buruk bagi siswa lainnya? Yang pertama, dampak buruk bukan hanya datang dari siswa yang melakukan pelanggaran berat saja, bukan? Bisa saja siswa lainnya mendapatkan pengaruh buruk dari tempat di luar sekolah atau yang lingkungan yang ia tinggali, seperti tongkrongan. Dan yang kedua, balik lagi pada poin argumentasi saya yang kedua, pelaku atau siswa lainnya dapat diberikan bimbingan atau pendampingan dari Bapak Ibu guru. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan bangga saya sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi pertama, yaitu Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan sebagainya. Dengan beberapa poin argumentasi serta alasan mengapa saya setuju akan mosi tersebut, karena siswa yang melakukan pelanggaran berat dapat diberikan bimbingan atau pendampingan dari Bapak Ibu guru serta surat pernyataan hingga perjanjian yang dapat mengubah pelaku tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan yang pasti siswa tersebut tetap akan masuk sekolah dan mendapatkan pembelajaran serta ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sekian, terima kasih.